Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akramul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahu faqad akramallahu wa rasulahu. Al-Hadis. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu semuanya memuliakan para ulama-ulama. Maka sesungguhnya mereka itu adalah waris dari para nabi-nabi. Maka barang siapa yang memuliakan ulama, maka ialah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah. Al-Hadis. Rasulullah telah bersabda, kita diperintah oleh Rasulullah memuliakan para ulama-ulama, yang ulama-ulama yang harus dimuliakan itu ulama warasatul anbiya, ulama sebagai warisnya para nabi-nabi. Dan barang siapa memuliakan ulama waris para nabi-nabi, berarti memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah. Ada dua macam ulama menurut hadis dan Nabi. Satu, al-ulama warasatul anbiya, ulama yang betul-betul menjadi warisnya para nabi-nabi. Dan para nabi-nabi itu tidak meninggalkan harta benda yang begitu banyak, tidak meninggalkan derajat keduniaan. Yang ditinggalkan itu adalah ilmu,
maka disebut warasatul anbiya. Nabi itu hanya mewariskan ilmu dan mewariskan contoh-contoh yang baik. Itulah yang diwariskan. Bukan mewariskan harta benda yang begitu banyak. Bukan mewariskan akhlak-akhlak yang buruk. Yang diwariskan itu ilmu-ilmu yang dari Allah Ta'ala, bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan contoh-contoh yang baik, bukan memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Itulah ulama-ulama yang harus dimuliakan, dihormati. Dan dua ulama-ulama ulama buruk, ulama jahat. Rasulullah bersabda, wailul li ummati min ulama isu, wailul li ummati ulama isu. Rusai umatku itu karena ulama-ulama ulama-ulama jahat. Itu umatku akan rusak karena dirusak oleh ulama-ulama yang jahat. Jadi jangan dikira semua ulama itu warasatul anbiya. Ulama kan ahli ilmu untuk merusak. Itu ulama isu. Itu yang menjadikan umat Islam itu bisa rusak. Sabda Rasulullah, al ulama wailul ummati min ulama isu. Dan alhamdulillah yang kita kholi ulama-ulama warasatul anbiya, bukan ulama-ulama isu. Kita makan kholnya Kiai Ahmad Syuhada, Kiai Ahmad Samsi, dan Kiai macam-macam kan. Semuanya itu ulama-ulama warasatul anbiya. Itu yang wajib kita hormati. Budaya di Indonesia umumnya menghormati, penghormatan terhadap ulama-ulama, di antaranya mengadakan kholnya ulama-ulama warasatul anbiya. Ini termasuk menghormati. Jadi mengadakan kholnya ulama-ulama warasatul anbiya adalah termasuk menghormati ulama-ulama warasatul anbiya. Menghormati Allah, menghormati para Rasulullah. Kalau tidak menghormati ulama warasatul anbiya, berarti tidak menghormati Allah, tidak menghormati para Rasul Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfanu minan nasi,
sinfanu minan nasi, dua golongan dari masyarakat manusia. Sinfanu, dua golongan minan nasi, dari manusia. Idza soluha, bila dua golongan itu baik. Idza soluha, bila dua golongan itu baik. Soluhan nas, masyarakat manusia jadi baik. Wa idza fasada, dan tatkala dua golongan itu buruk. Fasadan nas, manusia, masyarakat manusia menjadi buruk. Al ulama wal umaro, dua golongan itu. Al ulama, para ulama, wal umaro, para pemimpin-pemimpin yang memegang kebijaksanaan. Al-hadis. Saya ulangi lagi hadisnya. Sinfanu minan nasi, idza soluha soluhan nasi, wa idza fasada fasadan naru. Al ulama wal umaro. Jadi di masyarakat ini ada dua golongan. Inti dari masyarakat banyak ini ada dua golongan. Jika dua golongan itu baik, masyarakat manusia jadi baik. Tapi bila dua golongan itu jelek, masyarakat menjadi jelek. Al ulama wal umaro. Alhamdulillahirabbil alamin, di negara kita ini dua golongan itu menjadi baik. Sejak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia selama 434 tahun, para ulama terus bergandengan mengawal perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia selama 434 tahun. Sejak zaman Portugis sampai zaman sekarang ini makin lebih. Sejak zaman Wali Songo dan sampai sekarang terus para ulama terus mengawal. Pemerintah ini dikawal terus, negara ini dikawal terus oleh para ulama. Dan ini bukti kenyataan yang tidak bisa dibantah. Siapa membantah kenyataan dusta besar? Cuma peristiwa di mana saja. Baca sendiri dalam sejarah Atlas Pahlawan dan lain-lain. Baca sendiri.
Para kesultanan terus berontak, juga dikawal oleh para ulama-ulama. Jadi alhamdulillah ada pengakuan terakhir Hari Santri. Kenapa itu? Pengakuan terakhir Hari Santri. Kan santri-santri yang dipimpin para ulama dari 20.000 pesantren sampai Irian, semua itu terjun mengawal perjuangan. Kalau tidak dikawal ulama sudah hancur lah Indonesia, hancur. Di antaranya tidak perlu banyak saya sebut-sebut, baca sendiri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea kedua diawali dengan kalimat dan, agar tidak putus antara alinea 1 dengan alinea kedua. Dan kalau alinea ketiga jangan sampai putus dengan alinea keempat, diawali dengan kemudian. Itu dua itu dan kemudian, dua-duanya itu kalimat jembatan. Jembatan yang pertama, dan perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan, perjuangan adalah perjuangan dengan fisik pemberontakan. Kemudian pergerakan disambung nyambung dengan pergerakan politik. Dan jadi kalau perjuangan dengan fisik perang seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Agung, dan itu perjuangan. Setelah itu disambung pergerakan, maka dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu lamanya 434 tahun. Semua itu selama itu dikawal oleh para ulama warasatul anbiya, termasuk Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan lain-lain. Syekh Yusuf Khalwatiyah, dan seterusnya. Telah sampailah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Masih di depan pintu, belum masuk pintu, sampai ke depan pintu gerbang. Jadi di ngarepe pintu gerbang, belum masuk pintu gerbang. Pintu gerbangnya negara ada 5: merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur. Itu. Berangkat dari tahun 1511 sampai di depannya. Jadi harus teliti baca itu. Di depan, ke depan pintu gerbang. Belum masuk. Pintu gerbang. Tanggal 17 itu belum masuk. Masih di depan pintu gerbang. Setelah tanggal 18 baru masuk pintu gerbang. Masuk. Setelah sudah masuk, dinyatakan selama 400 tahun itu kok bisa masuk. Mestinya mustahil menurut perhitungan akal pikir, mustahil bisa merdeka itu. Makanya ahlinya ketiga, kok bisa merdeka? Atas berkat, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan jika ini kemerdekaannya. Bukan dengan itu, dengan ini. Ini itu kata isyarat menunjukkan sesuatu yang paling dekat kepada rakyat Indonesia. Ini bukan itu. Dengan ini rakyat menyatakan kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia dinyatakan oleh rakyat ini karena berkat rahmat Allah. Ini takdir. Dan didorongkan keinginan dulu, ini ikhtiar. Jadi bertemunya takdir dan ikhtiar menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Bukan hadiah dari sekutu. Kemerdekaan Indonesia ini bukan ngemis-ngemis kepada Jepang, bukan hadiah dari sekutu, bukan semata-mata ikhtiar kita. Tanpa berkat rahmat Allah kita tidak mampu, mustahil, mustahil. Siapakah yang memasang kata atas berkat rahmat Allah? Kalau tidak ulama besar, tidak mungkin bisa masang kalimat itu. Yang masang kalimat itu yaitu 3 ulama. 1 Kiai Wahid Hasyim, putranya Kiai Hasyim. 2 Kiai Agus Salim dari Bukit Tinggi, dari Kota Gadang. 1 Kiai Wahid Hasyim dari Jombang, oleh Kiai Agus Salim. 3 Kiai Abdul Qahar Muzakir Jogja, pemimpin Muhammadiyah
Yai Wahid Hasyim pemimpin Nahdlatul Ulama. Ya Agus Salim yaitu memimpin Syarikat Islam. 3 ulama besar itu yang masukkan kalimat atas berkat rahmat Allah. Buktinya susunan itu jelas. Kalau 3 ulama tidak mungkin tahu susunan itu. Mengapa tidak rahmat dulu? Kok berkat dulu? Ini yang tahu ulama. Jadi jelas dikawal terus negara ini oleh ulama-ulama itu. Kalau bukan ulama, mungkin nyusun itu rahmat dulu. Tapi oleh karena yang nyusun itu tek itu, hanya ketika ulama yang tahu, ulama lainnya nggak tahu caranya itu. Pada yang nyusul 9 orang yang ulama besar, ulama nasional, 3 itu Yai Wahid Hasyim, Yai Agus Salim, Yai Abdul Qahar Mudzakkir. Jadi ulama-ulama warasatul anbiya itu semua mengawal. Mengapa kok berkat dulu? Susunannya itu nyontok susunannya Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu artinya berkat. Makanya huruf awal bi. Rahmat Rahim itu dari Rahman dan Rahim. Maka itu berkat rahmat, bukan rahmat berkat. Itu. Dan apa arti berkat? Apa arti rahmat? Saya tidak mengenai panjang lebar, karena itu membutuhkan kitab Al-Fadhil Quran yang tebal 1000 halaman. Kalau menerangkan berkat rahmat ini. Dan itu jelas itu. Coba kalau tidak ada atas berkat rahmat, ya banyak orang sesat semata-mata hasil perjuangan ini tak kabur. Kalau saya kabur kufur. Jadi ulama-ulama warasatul menyelamatkan jangan sampai bangsa Indonesia menjadi kufur, mengingkari nikmat pertolongan Allah itu kufur. Makanya sampai sekarang semua dalam konstitusi mesti pakai itu. Jadi itu sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjadi pengawalnya kemerdekaan. Coba pertama kan dengan ini rakyat menyatakan kemerdekaannya. Tapi sebelum menyatakan kemerdekaan apa awal? Atas berkat rahmat Allah. Yaitu hadisnya kullu amrin zibalin lalu bida'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Atau segala urusan baik yang tidak dikawiti dengan bismillahirrahmanirrahim putus dari apa? Putus dari berkat, putus dari rahmat. Tidak ada berkatnya, tidak ada rahmatnya. Begitu pula apalagi negara ini.
Jadi yang dikehendaki oleh ulama itu supaya negara ini tetap dalam berkat Allah, tetap dalam rahmat Allah. Jangan tiru-tiru orang-orang yang takabur. Rumongso hasil perjuangan dia coba itu takabur. 400 tahun gak berhasil ingin merdeka, tapi setelah merdeka kok Tuhan disingkirno dalam akidah semata-mata perjuangan ini bangsa Indonesia tidak ada nyebut Allah. Nah ini kesalahan besar. Bagaimana kali jadi bangsa yang kufur? Itu hebatnya. Cuma akhir-akhir ini banyak yang lupa. Nah ini mengkhawatirkan banyak yang lupa. Nah saya sebagai ulama ikut usaha jangan sampai melupakan keimanan kepada Allah. Kalau atas berkat rahmat Allah kita keimanan, pelayan keimanan. Tapi kalau semata-mata perjuangan kita sendiri, kita sudah bukan pelayan Allah. Pelayan takabur. Takabur adalah kufur. Kufur janji Allah neraka. Nah ini untuk menyelamatkan caranya ulama warasatul anbiya. Sampai saya sudah berulang-ulang surat dari warga Sidikiyah yang kepada saya tidak ada kata berkata, saya tidak baca karena saya mencontoh Bismillah yang ada dalam negara. Coba banyak-banyak. Tapi sampai pemerintah sendiri itu jarang suratnya maka atas berkat rahmat Allah jarang. Lah ini lupa, lengah, mengingkari pertolongan Allah. Coba kita mampu apa menghadapi penjajah? Coba kalau mampu kan sejak dulu 400 tahun dulu gak mampu. Kalau diteliti wah, banyak buku-buku, tumpuan buku yang keliru itu banyak yang mengingkari pertolongan Allah itu banyak. Itu hebatnya warasatul ulama. Warasatul ulama itu menyelamatkan negara ini ikut para ulama. Ada tokoh-tokoh Islam ya yang jadi tentara, jadi jenderal. Ada tokoh-tokoh Islam yang jadi politikus. Ada tokoh-tokoh Islam yang jadi kepala-kepala partai dan sebagainya. Banyak. Jenderal Sudirman, iya ulama. Bagaimana? Juga banyak-banyak. Jadi semuanya itu ikut para ulama-ulama warasatul anbiya, ikut memperjuangkan karena perintah Rasul hubbul waton minal iman. Jangan kalau belum berhasil
ngerengek nyuwun kepada Allah memberikan pertolongan supaya selamat, supaya berhasil. Kalau sudah berhasil, Allah gak didewis. Semata-mata perjuangan bangsa Indonesia itu kan orang ketemu. Jangan ikut-ikut orang yang takabur. Banyak pengarang-pengarang itu yang sudah melupakan Allah, banyak. Nah, saya ini ikut-ikut mengingatkan, menyadarkan, baik pun kepada masyarakat, kepada warga negara, kepada pemerintah, ikut-ikut menyadarkan. Bukan saya mampu menyadarkan, tidak. Tapi ikut barangkali ada manfaatnya, begitu. Barangkali harapan saya begitu. Jadi supaya hati-hati memahami begitu banyaknya buku-buku, tertarik. Saking banyaknya buku-buku yang keliru, tertarik yang keliru bisa. Nah, inilah di antara kita memuliakan para ulama warasatul anbiya dengan mengadakan khol. Para ulama-ulama itu, apalagi gua memimpin itu kalau baik-baik semua, tapi kalau dua pemimpin itu ulama dan pemimpin-pemimpin yang memegang kebijaksanaan itu baik. Memang tidak semuanya pemimpin-pemimpin itu, juga pemimpin-pemimpin ada itu yang kurang baik juga ada. Bahkan pada mencurigai ulama-ulama yang agak kadang dihubung-hubungkan banyak teroris, dihubung-hubungkan karo pesantren. Itu kan suudzon namanya, suudzon, buruk sangka, buruk sangka. Kadang-kadang sampai mengingatkan saja 17 Agustus kemerdekaan bangsa. Berhubung kadang punggake ketempelan kuningan, merdekna kekuasaannya. Wah. Padahal dia itu tidak bisa diajak berdialog, gak ngerti, repot nak kapan gak mengerti kalau orang jak berdialog, nggak usah berdialog, mana? Biar tetap bodoh mereka itu. Bagaimana dunia ini terhadap bangsa Indonesia? Karena kita itu bodoh. Bodoh tidak mengerti negara ini diri. Ini jadi banyak. Saya baca sudah banyak negara Pancasila tebal. Saya hitung butir-butirnya Pancasila saja sampai 47 butir, tapi belum pernah dirangkai. Jadi masih ceceran butir-butir toh. Nah, sampai sekarang ini saya terus ikut mengawal, apalagi dalam Toreto Siddiqiyah ini tidak pernah bisa dikawal. Sejak saya mendirikan pesantren itu loh, sudah saya mengawal. Jauh sebelum pemerintah mengadakan itu
asas tunggal. Semua partai-partai harus kurang 5 tahun. Saya sudah mendahului pemerintah kurang 5 tahun. Asas tunggal itu menunjukkan kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara Indonesia. Makanya saya terus tidak pernah saya kosong dari tidak ikut mengingatkan itu. Terserah yang diingatkan. Bukan saya ahli mengingatkan, bukan. Ikut mengingatkan terhadap diri saya sendiri, ya terhadap warga Sidikiyah, masyarakat, pemerintah. Karena hubbul waton minal iman, ini wajib. Meskipun banyak kitab-kitab yang menerangkan hadis itu hadis dhaif, saya tidak ambil pusing. Karena saya melihat dari Al-Quran, bukan dari hadis saja. Dan saya melihat dari contoh-contoh Kanjeng Nabi. Kapan cocok kalau contoh Kanjeng Nabi, cocok kalau Quran, sahih. Tidak ragu-ragu, ini sikap saya menghadapi hadis begitu banyak. Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah itu saya punya bukunya 10 jilid, ribuan. Saya tidak gobres, tak gobres. Karena saya kontrol dari atasannya, bukan isore. Atasannya kayak Al-Quran, kontrol dari Al-Quran. Nah itulah yang perlu diingat-ingat, bahwa ulama warasul anbiya itu mengawal terus sampai sekarang, mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai banyak yang keliru saya ingatkan. Ribuan saya berijtihad, berusaha memahami negara Indonesia ini puluhan tahun, bukan sekarang saja, puluhan tahun. Itulah harapan saya, semoga itu warga Thoreko Sidayana tetap lestari di dalam ajaran Thoreko Sidayana yang sudah diteliti seteliti-telitinya ini, baik pun dari segi masyarakat maupun dari segi negara, apalagi dari segi Al-Quran dan hadis. Tidak gampang meneliti, tidak gampang. Jadi kita tidak ingin dipuja. Saya tidak ingin dipuja, tapi saya tidak takut dicela. Jangankan dicela, dimusuhi pun secara fisik pun saya tidak ada ketakutan. Tidak ada.
Saya tidak dipuja, saya tidak ingin dihargai, saya tidak ingin memiliki derajat duniawiya A, B, C, tidak. Dan saya pun tidak takut dicela, tidak takut dimusuhi. Ini sudah tekad saya. Saya mencontoh Rasulullah. Coba satu saja yang keridhaan Allah, waridwanu minallahi akbar, waridwanu minallahi akbar. Saya tidak peduli dinilai begini, tidak peduli. Walaupun ribuan yang khianat terhadap saya tidak pernah mendoakan jelek, itu tidak pernah. Itu terserah masing-masing diri. Tidak pernah. Kalau sedikit sudah diridhoi Allah, karena itu permohonan saya sejak awal. Ya Allah, kalau si tiga ini benar, mohon keridhaan, diberi kesempatan berkembang supaya banyak orang yang banyak ridho Allah. Tapi kalau si tiga ini tidak manfaat, bahaya terhadap manusia, mohon dihapus biar tidak banyak orang yang sesat. Itu permohonan saya sejak awal. Dan sekarang kita buktikan, berkembangkah atau hapus. Nah, kita nggak usah buktikan sendiri, berkembangkah tiga atau berhapus. Ya, kalau berkembang itu jelas tandanya ridha Allah kepada kita. Itu. Karena itu permintaan saya. Kalau Allah meridhoi, siapa yang akan merentangi? Melawan ridha Allah tidak ada. Siapa? Kalau Allah tidak meridhoi, walaupun digembar-gemborkan ke seluruh dunia, digembar-gembar baik, dia tetap akan hapus. Karena ridha Allah sudah dijanjikan dalam Al-Quran, waridwanum minallahi akbar, waridwanum minallahi akbar. Jangan heran ada ulama yang warasatul anbiya, ada ulama syuh. Banyak ulama syuh. Kanjeng Nabi sudah dawuh. Kanjeng Nabi ada ulama warasatul anbiya, ada ulama syuh. Ulama jelek. Apalagi kalau diterangkan sejelas-jelasnya yang kita Bihar Anwar, Masya Allah, jahatnya. Dikira orang banyak ini banyak yang ketipu. Dikira kalau ada orang yang pakai tasbih terus, ya pakai orang banyak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ditipu, itu sarana orang yang khusyuk, ahli dekat kepada, tidak harus subhanallah, subhanallah, sewu. Itu bujuk tuh wong jalukan duit oleh 1000, 2000,
engko kanggo ngono mbantu jamaatul muzakirin ngono. Jamaatul muzakirin sak dhewe. Sak dhewe. Jadi itu ketok yang jangan gampang ketipu iblis. Gampang. Harus hati-hati. Kehati-hatian memang diberita. Suudzon tidak boleh. Maka kita banyak-banyak baca Allahus salam supaya keselamatan dilimpahkan kepada kita. Keselamatan dilimpahkan kepada kita. Allahus salam salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala yasin dan lain-lainnya. Itu yang perlu saya sampaikan di sini dalam Kiai Ahmad Syahada dan pelantikan. Dan alhamdulillah organisasi Siddiqiyah ini sudah mempunyai gedung yang megah. Ini harus wajib kita syukuri. Kita syukuri, syukur. Bukan kepingin dipuja orang, tapi syukur kepada Allah. Dengan syukur itu akan mendapat ridho Allah. Tanpa syukur tidak mungkin bisa sampai kepada ridho Allah. Itu tidak ada jalan lagi. Jalan hanya satu itu saja. Syukur kepada Allah. Standar. Ini standar Al-Quran. Standar Al-Quran. Orang yang tidak akan merugi dunia sampai akhirat. Wal asri. Standarnya. Maka tadi saya sampai baca 3 kali. Wal asri. Perhatikanlah waktu. Wal asri. Perhatikanlah waktu. Baik pun waktu dahulu sebelum ada, waktu sekarang, waktu yang akan datang itu sudah menjadi satu. Wal asri. Perhatikan waktu dulu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Di kapan saja waktu itu. Kenapa? Innal insana, sesungguhnya manusia dahulu, manusia sekarang ini, manusia yang akan datang. Lafi khusrin, pasti akan masuk jurang kerugian hidupnya. Tidak sekarang saja, yang akan datang orang jutaan tahun pun mesti manusia dihadap oleh khusrin, tidak bisa. Yang tidak akan khusrin. Kecuali, nah ini yang tidak bisa dilepas dari khusrin. Ada 4. 1. Illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, 2. Orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran.
Watawasau bisabr, orang-orang yang mengajak tentang sabar. Ada 4 ini yang syarat mutlak menjadi standar. Orang tidak sampai masuk khusnul. Amanu, amilus sholihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau tidak ada 4 ini, tidak jaminan bisa selamat. Pertama aman, tanpa amil sholihat masuk khusnul. Padahal sudah aman masuk khusnul. Sebab amal tanpa amal sholihat, imannya itu mati, tidak menumbuhkan amal sholihat. Amal soleh itu karena imannya hidup. Apa artinya kita punya iman tapi iman kita mati? Jadi iman harus hidup, kemudian menimbulkan amal-amal soleh, yang amal-amal soleh itu dari benih-benih fitratul insaniyah, hidup. Kalau begitu itu syarat 2. 3, watawasau bil haq, mengajak orang-orang kepada kebenaran. Sebab kalau tidak mau mengajak orang-orang banyak kepada kebenaran, itu dianggap masuk khusnul karena mementingkan diri sendiri, enak sendiri, selamat sendiri, baik sendiri, jaya sendiri. Padahal kita di masyarakat di dunia ini tidak sendirian, tapi bersama-sama miliaran manusia. Jangan mementingkan diri sendiri. Seandainya mementingkan diri sendiri, tidak ada nabi-nabi yang dakwah sampai beratnya begitu. Seandainya tidak ada nabi rahmatan lil alamin, tidak ada. Itu kalau tanpa tawasau bil haq. Enak itu wiritan dhewe sembahyang dhewe, gak usah ikut organisasi. Iku gak pertentangan karo tawasau bil haq. Pertentangan. Wa tawasau bil haq menuju kepada yadullah alal jamaah. Jadi masih iman tak masuk khusnul, kerugian hidup. Amal sholihat tak masih kerugian karena mentingnya diri sendiri saja. Kalau sudah pasang watawasau bisabr, lolos dari khusnul, standar itu sudah standar Al-Quran. Tawasau bisabr, sabar itu ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan, syukur dalam kenikmatan. Itu tawasau bisabr. Sebab tanpa sabre gampang putus asa. Kena anu pitis putus asa. Saya akan melestarikan, mendawamkan, mengistiqomahkan ajaran Thariqah Siddiqiyah. Dikira terjadi sudah gagal tawasau bisabr, ya sudah ngelokro. Tidak ada istiqomah.
Jadi yang mengistiqomahkan tawasau bersabar. Itu. Tawasau bersabar itu ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan, syukur dalam kenikmatan. Ah, itu. Ya sabar, syukur itu ulet, ditinggi tidak amblas, itu ditendang tidak tumbang, itu. Dan itu sahabat dia. Dihidupkan, dimatikan tetap hidup, dikuruskan tetap lemu, dihancurkan tetap utuh, itu sabar. Coba Islam apa mungkin semua seluruh dunia seandainya dakwah keislaman dikritik apa mana ditendang dikritik soal sebelum keruh. Kalau tidak ketawa sober, makanya harus tetap istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal syariat, istiqomah dalam tawasul bil haq, istiqomah dalam tawasul bis sabr. Lolos kita dari kerugian hidup, lolos dari kerugian iman, lolos dari kerugian amal soleh, lolos dari kerugian tawasul bil haq. Asal istiqomah. Istiqomah itu maknanya tetap, tidak akan berubah, tidak dalam kebaikan. Sebab seburuk-buruk, sejelek-jelek melebihi dari yang jelek apa? Istiqomah dalam kejelekan. Lebih baik daripada syukur apa? Istiqomah dalam syukur. Lebih baik daripada iman apa? Istiqomah dalam iman. Lebih baik daripada khalim dermawan, istiqomah dalam dermawan. Lebih baik dari surga, istiqomah dalam surga. Lebih jelek daripada neraka, istiqomah dalam neraka. Itu. Jadi khulud istiqomah tetap itu di atas segala-galanya. Kalau jelek ya di atas kejelekan, kalau baik di atas kebaikan, itu istiqomah. Wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Kalau kita istiqomah dalam tarekat, itu ya istiqomah dalam kayu gong susu angin, itu tarekat itu ya. Lambang kan pohon gong susu angin. Istilah sufi Indonesia, istilah sufi Nusantara Indonesia itu istilah saja. Jadi itu paling alhamdulillah kita ini masih banyak yang tetap dalam tarekat Siddiqiyah. Banyak yang lestari dalam tarekat Siddiqiyah. Tetapi ada kerugian. Lestari dewe gak ngajak lestari, ya rugi. Mergo gak tawasau bil haq gitu. Jadi ya lestari dinasti dan ngajak orang-orang Siddiqiyah melestarikan dalam tarekat Siddiqiyah. Kalau tidak menting nawai di mana rugi bisa. Kalau sampai yang enggak
biarlah orang-orang sedikit lain itu gak lestari, pokoknya saya lestari. Ini salah sih. Pokoknya saya lestari, biar orang lain sedikit gak lestari. Ini sih salah. Bahwa tidak watawa, saubilkan tidak lestari begitu. Jadi ngajak, betul? Ajak, betul. Jangan sampai terpengaruh oleh iblis. Mosok oh ini ku pengaruh nih mosok itu. Mosok kok ono khalifah ngono melenceng kok ono zaman Kanjeng Nabi gak kurang sing melenceng kok. Mosok iku lah tanya sini, tanya. Mosok aku orang tanya, jadi jawab wis. Engko sing jawab kenyataan dhewe, fakta. Banyak manusia yang karo awake dhewe nyata iki gak dikenal. Kepada orang lain gak kenal, kepada awake dhewe sapa sira, sapa ingsun ditangakno wong liya. Ini sapa sira, karo sira ya kenal. Iku kan tanya sapa sira ya tanya, nanya gak kenal karo sira, sapa ingsun juga kenal karo awake dhewe biasa. Mosok mati. Jadi masalah sing sondok kalau niku sondok heran, tapi gak heran sondok tok. Wong suwe do sitikia kok di mosok itu padahal suwe lho. Sapa suwe ini sampai butuh mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam tawasul, istiqomah dalam tawasul bis sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka bidu'ali akbar wa ridha akbar. Allahumma as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Allahumma as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.